Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari hari ini menjalani segala aktivitas kita dan berjalan menurut tuntunan firman Tuhan, beriman teguh atas apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari siapkan hati pikiran, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kebaikannya yang menyentuh hati kita, menyentuh pikiran kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 1. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Akih tabotodo muda dibukar bandar nataingani sonari, ima pamatang nasiat tanoon, alongdo dihita sada bagas nasian dewata, naso dibature ni tangan ni jolma, nasalolot ni lolok na di benua ginjang. Dalam bahasa Indonesia, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tulisan 2 Korintus ini merupakan tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, di mana jemaat Korintus pada saat itu di dalam keadaan yang begitu hidup dalam hiruk pikuk ekonomi perdagangan di daerah Korintus. Oleh karena itu, terkadang mereka mengingat terhadap pentingnya dunia ini karena melihat tergodanya kepada apa yang disajikan oleh dunia. Namun Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa dunia ini hanyalah sementara, tidak akan ada yang menjadi kekal, dan yang kekal adalah tujuan hidup kita, yaitu ke sorga, tempat yang sudah disediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Jemaat Korintus pada saat itu sering bertanya bagaimana kejadiannya ketika kita sudah meninggal dunia. Dan dalam 1 Korintus pasal 15 sudah dijelaskan oleh Paulus bagaimana itu hidup setelah kematian, di mana akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, di mana yang lama tidak ada kemiripan dengan yang baru. Kemudian pada firman Tuhan kali ini, Paulus juga mengingatkan bahwa dunia ini akan berakhir. Yang kekal adalah sorga yang sudah disediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Artinya, dunia ini terbatas dan tidak akan bisa bertahan untuk selama-lamanya. Suatu saat nanti akan dibongkar. Artinya, apa yang ada pada saat ini akan berakhir. Namun sebagai orang percaya, akhir daripada seluruh yang ada tidak akan berakhir baginya, karena akan ada tempat yang kekal, yaitu sorga yang disediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Sorga yang disediakan bagi setiap orang yang percaya pada Kristus Yesus dalam hidupnya. Karena orang yang sudah ditebus Yesus Kristus akan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, manusia banyak terjebak untuk menikmati kenikmatan dunia. Banyak orang terjebak untuk menikmati jabatan yang sudah diterimanya, untuk menjadi terjebak kepada uang yang ada baginya. Banyak orang terjebak terhadap kesuksesan yang dia alami. Bukan hanya itu saja, terhadap kesusahan-kesusahan yang terjadi baginya, dan itu dianggapnya menjadi sesuatu yang membuat dia menderita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan dunia ini akan dirombak suatu saat ketika Allah menyatakan kuasanya. Segala yang ada ini akan menjadi dirombak dan akan menjadi diubahkan. Namun
Ketika segalanya sudah diubahkan, ada sesuatu yang kekal, yang sudah disediakan bagi kita, yaitu sorga. Sorga yang menjadi tempat Allah bersemayam, yang menjadi tahta kemuliaan Allah. Kita akan masuk ke sana bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk tidak begitu tergoda terhadap godaan-godaan dunia, untuk tidak menjadi ditawan oleh dunia ini, karena memang sering kita menjadi mengarahkan mata, hati, pikiran kita kepada apa yang terjadi di dunia. Namun seharusnya kita harus melihat tujuan akhir seperti seorang pelomba lari yang dia lihat adalah ke depan, bukan yang di belakang atau yang di sampingnya. Karena orang-orang yang di belakang, yang di sampingnya bisa akan membuat dia lengah. Namun dia berlari ke tujuan finish yang sudah disediakan. Sekuat tenaga, apapun yang terjadi, apapun yang akan datang, namun ketika berlomba dengan sekuat tenaga, maka akan beroleh kemenangan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengatakan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat bagi kita. Saudara terkasih, oleh karena itu, tertujulah hati imanmu, tertujulah hati pikiranmu, dan segala daya upayamu untuk menuju kepada kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Dengan demikian, kita akan memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Kita akan menjadi merasa sorga lebih manis daripada dunia ini. Sorga lebih indah daripada dunia ini. Karena dunia akan berakhir, namun kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun hati kami bahwa dunia ini akan dibongkar ketika Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Namun segalanya tidak akan berakhir karena ada sorga yang Tuhan sediakan. Buat hati kami selalu mengarahkan diri kepada yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, hamba berdoa pada saat ini kepada orang-orang yang sakit di rumah sakit, orang-orang yang dirawat dimanapun mereka berada. Lawat mereka. Biarlah tangan Tuhan menjamah obat, menjamah seluruh apa yang mereka makan agar menjadi kesehatan. Kuatkan mereka dan tuntun hati pikirannya untuk berserah kepada Tuhan. Tuntun dan kuatkan seluruh keluarga agar dalam sukacita melakukan yang terbaik bagi keluarga mereka. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.